Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kajian material inovatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Enang Srastuti dari Offering B, Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Dan juga ada teman-teman saya, yaitu ada Dimas Yoga Aji Setiawan, Dino Fahmi Hafid Putra Satrio, Disna Alfi Nur Rahmat, Elfrida Fernanda Alia Kuncoro, Ella Nur Hidayati, Elsa Juli Ivana, Erlita Nabila Koirunisa, Fahrusi Haikal, dan Vanisha Eka Ramanda. Di sini kami juga ada tata tertib dalam presentasi kajian material inovatif ini. Yang pertama yaitu ada seluruh peserta dimohon menyalakan video selama acara berlangsung. Yang kedua, pada saat sesi tanya jawab, peserta bisa bertanya dengan menuliskan izin bertanya pada kolom chat terlebih dahulu pada Google Meet. Dan yang ketiga yaitu peserta dapat menggunakan mikrofon dan mulai berbicara pada saat sudah dipersilahkan oleh moderator. Baik, untuk memulai presentasi kali ini, kepada Dimas Yoga Aji Setiawan, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yoga Aji Setiawan, dari Prodi S1 Teknik Sipil, Offering A. Akan menjelaskan tentang material terrazzo. Terrazzo berasal dari bahasa Italia, yaitu terrazza, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ubin, atau penutup lantai depan rumah yang bahannya terbuat dari serpihan atau pecahan atau serbuk marmer, granit, kaca, atau batu. Terrazzo mulai diproduksi pada tahun 1920 dan dibawa ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, lantai terrazzo mulai dicari dan banyak digunakan pada tahun 1970 sampai 1980-an. Karena pada zaman itu belum banyak tipe lantai dan masih banyak yang menggunakan tanah saja sebagai alas atau semen. Nah, kepopuleran terrazzo ini turun sekitar tahun 1980 karena digantikan oleh lantai keramik. Latar belakang pembuatan terrazzo ini karena banyaknya limbah marmer di Italia pada saat itu, makanya para penambang di Italia memanfaatkan limbah-limbah tersebut sebagai bahan inovasi sebagai terrazzo. Tahap perkembangannya, pada abad ke-16, terrazzo ditemukan oleh seorang pekerja dari Venice, Italia. Kemudian pada tahun 1890, terrazzo mulai dikenalkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, sekitar tahun 1900 sampai tahun 1915, pengguna terrazzo semakin banyak, dibarengi dengan banyaknya imigran dari Italia ke seluruh dunia. Dan pada tahun 1970 sampai 1980, terrazzo banyak digunakan di Indonesia. Sampai sekarang pun masih banyak, namun peminatnya hanya kalangan-kalangan atas saja. Selanjutnya ada gambaran terrazzo. Seperti ini bentuk dari terrazzo. Ya, selanjutnya karakteristik dari material terrazzo ini ada density atau massa jenis sebesar 2100 kg per meter kubik, bending strength atau kekuatan lentur sebesar minimal 50 kg per cm kubik, absorption atau penyerapan air sebesar tidak lebih dari 8%, abrasion sebesar tidak lebih dari 3 mm, index of refraction sebesar 1,6, bulk density
atau massa jenis asli sebesar 1.361,57 kg per meter kubik dan memiliki keketatan sekitar 1.521,75 kg per meter kubik. Bisa dilihat pada tabel di sebelah sana. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan terazo. Dalam proses pembuatan terazo ini, kita hanya butuh beberapa peralatan dan bahan saja. Dari pembuatan terazo yang dapat saya temukan di YouTube, saya menemukan alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu panel yang berukuran 120 x 80 cm, semen putih, batuan terazo, air, tambah sendok semen, dan roskam. Oke, selanjutnya bahan untuk membuat terazo bisa diambil dari pecahan kaca, keramik, ataupun marmer, seperti yang dapat kalian lihat di gambar presentasi ini. Oke, selanjutnya langkah pembuatan pertama yaitu kita harus menyiapkan perlengkapan untuk pembuatan terazo, itu seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, kita juga siapkan bahan-bahan terazo, seperti pecahan kaca, batuan, dan keramik. Selanjutnya, kita mulai pembuatannya yaitu memasukkan semen putih ke pengadukan. Selanjutnya, setelah semen putih ditaruh, masukkan bahan terazo sesuai dengan ketentuannya. Lalu kemudian masukkan air secara bertahap ke campuran terazo dan semen putih. Masukannya jangan langsung air banyak, tapi harus bertahap, tidak boleh terlalu cair dan tidak boleh terlalu kering. Kemudian panel yang telah kita siapkan harus dioles dengan cairan dari semen putih. Setelah dioles, masukkan adonan terazo ke dalam panel. Kemudian setelah memasukkan terazo kita ratakan dengan menggunakan roskam atau alat-alat lain seperti sendok semen. Kita juga bisa menggunakan besi kotak untuk meratakan permukaan terazonya. Setelah selesai diratakan, diamkan terazo atau material yang telah kita buat tadi selama 1 hari. Kemudian setelah kering, gunakan gerinda untuk meratakan permukaan terazo. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, kita harus menghaluskan terazo dengan menggunakan mesin. Yaitu pertama basahi panel terazo seperti gambar yang bisa kalian lihat seperti ini. Untuk hasil yang lebih optimal, terazo biasanya ditambahkan dengan bubuk mengkilap keramik dan dihaluskan kembali menggunakan mesin. Seperti yang kita lihat, hasil yang didapat dengan menggunakan mesin, coraknya bisa terlihat. Lalu jika ditambahkan bubuk pengkilap marmer, hasilnya akan lebih bening lagi, dan corak terazo terlihat lebih mengkilap. Selanjutnya ada jenis terazo. Terazo ini dapat dibedakan berdasarkan cara pemasangannya. Untuk tipe-tipe terazo itu tergantung dengan bahan pembuatannya sendiri, bahan pembuatan terazo. Seperti kalau kita menggunakan granit atau pecahan kaca, seperti itu. Untuk berdasarkan pemasangannya, terazo dibagi menjadi 2. Yang pertama, poured in place terazo, yaitu terazo yang dipasang atau dituang langsung di tempat yang ingin dipasangnya. Seperti kalau kita masang di mall-mall, kita ingin masang lantai terazo, langsung dicetak di mall tersebut. Dan yang kedua ada precast terazo, yaitu terazo yang sudah dibuat atau dibentuk di pabrik yang berbentuk til atau persegi dalam ukuran beragam. Untuk contoh pembuatan yang precast terazo ini seperti yang saya sebutkan di atas tadi, pembuatan terazo. Kemudian ada penggunaan terazo, ya seperti namanya, lantai terazo ini berguna sebagai alas atau alat penutup di tempat kita pijak. Lantai terazo ini kurang lebih mirip dengan lantai marmer.
Namun, selain digunakan sebagai lantai, terrazzo ini juga dapat dipakai sebagai beberapa barang furniture. Contohnya, wastafel, bak mandi, pot bunga, meja-meja, atau gentong. Bahan terrazzo ini juga bisa digunakan sebagai macam-macam furnitur karena barangnya itu yang kuat dan mengkilap, bagus permukaannya. Selanjutnya, apa sih material yang digantikan fungsinya oleh terrazzo? Saya mendapatkan marmer. Kenapa marmer? Marmer adalah batuan kristalin kasar yang terbuat dari batu kapur dan dolomit. Umumnya, marmer alami berwarna putih. Lantai marmer merupakan salah satu jenis lantai yang banyak digunakan di perkantoran, hotel, villa, dan rumah mewah lainnya karena lantai marmer memiliki desain yang sangat mewah. Marmer ini berasal dari potongan yang besar, kemudian dipotong menjadi lempengan. Namun, banyak limbah yang dihasilkan dari potongan marmer tersebut. Makanya itu menjadi inspirasi bagi seorang pekerja di Italia untuk membuat terrazzo. Oke. Kelebihan marmer adalah dia tuh kuat dan tahan lama, perawatannya yang mudah, banyak variasi, cocok untuk semua ruangan, dan tahan panas. Kekurangannya, marmer tuh sangat licin jika terkena air, harganya yang relatif mahal, dan sulit diperbaiki. Ini contoh marmer, bisa dilihat di layar. Dapat dilihat bahwa marmer memiliki permukaan yang sangat halus, sehingga licin. Kemudian ada kelebihan dari terrazzo dibandingkan marmer. Lantai terrazzo ini kasar, lebih cocok digunakan di berbagai tempat, melebihi lantai marmer. Hal ini disebabkan karena lantai terrazzo yang memiliki permukaan kasar tidak selicin lantai marmer yang memiliki permukaan sangat licin. Ini kalau terrazzo bisa dipakai di kamar mandi, sedangkan marmer enggak, karena sangat bahaya. Memiliki corak yang lebih beragam dan memiliki harga yang relatif lebih murah. Kemudian, marmer lebih membutuhkan perawatan ekstra dalam proses pengkilapannya dibandingkan terrazzo. Kekurangan terrazzo dibandingkan marmer, yaitu lantai terrazzo memiliki proses pembuatan yang sedikit lebih panjang dibandingkan lantai marmer. Karena terrazzo memiliki kisaran harga yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, banyak orang kaya yang memiliki kekayaan di atas rata-rata memilih lantai marmer sekaligus daripada lantai terrazzo. Dan orang dengan kekayaan rata-rata memilih untuk menggunakan lantai keramik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kepada Dino Fahmi Hafid Putra Satrio untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang material yang bernama cork. Cork adalah zat apung berwarna coklat muda yang diperoleh dari lapisan luar kulit pohon oak. Untuk riwayat perkembangannya,
Robert Hooke adalah orang pertama yang meneliti irisan quark menggunakan mikroskop yang mendapati irisan tersebut terdiri dari susunan unit-unit kecil yang ringan dan berpotensi untuk digunakan. Quark sudah digunakan bertahun-tahun yang lalu untuk menutup botol. Ini telah ditemukan di masa mesin kuno, Yunani dan Romania di zaman dahulu juga menggunakan quark ini sebagai alat pembantu memancing sandal, bahkan juga ada yang menggunakannya untuk membangun rumah mereka. Karena bahannya yang bisa tetap membuat mereka hangat di musim salju dan dingin di musim panas. Dan juga membuat lantai mereka rasa yang lembut dan nyaman untuk tempat berjalan dan cukup kuat untuk dihancurkan serangga dan lain sebagainya. Kork sudah digunakan dari 1700 awal dan proses pembuatannya selalu menggunakan tangan, tidak pernah menggunakan mesin. Lalu skill untuk mengolah kork ini diturunkan ke generasi-generasi di bawahnya hingga sekarang. Mengolah kork menggunakan mesin. Bahkan masih ada yang mengolah kork secara manual tanpa menggunakan mesin, contohnya menggunakan kapak, gergaji tangan, dan lain-lain. Untuk karakteristik materialnya, sifat fisiknya yang pertama adalah ringan, fleksibilitas, yang ketiga kedap cairan, dan keempat tahan dari pembusukan, dan kelima bisa didaur ulang. Untuk sifat mekaniknya, untuk crushing strength-nya adalah 1 megapascal, untuk elastic modulusnya 0,02 gigapascal, tensile strength-nya 0,85 megapascal. Untuk proses fabrikasinya adalah hal pertama yang dilakukan tentu saja dimulai dengan memanen kork ini dari pohon oak dengan cara mengupas lapisan luar kulit atau bark dari pohon dengan kapak kecil yang hebatnya akan tumbuh kembali pada waktunya untuk dapat dipanen lagi. Lalu sesampainya di pabrik, kork diparut dan dikompres pada suhu yang tinggi, menyebabkan kork untuk mengembang dan getahnya meleleh membentuk lem yang mengikat semuanya. Setelah dingin, kork dapat dipotong sesuai ukuran dan siap digunakan. Untuk tipenya tipe atau jenis kork yang saya kaji ini hanya ada satu tipe dan tidak ada tipe atau jenis lain karena memang pohon untuk membuat kork ini berasal dari pohon oak yang diambil kulitnya. Untuk menggunakan kork, yang pertama adalah flooring. Kegunakan kork yang pertama adalah untuk flooring atau lantai yang hasilnya akan lembut dan nyaman. Yang kedua, rigid insulation. Rigid insulation fungsinya ialah lapisan tembok yang fungsinya digunakan untuk mempertahankan suhu di dalam ruangan tersebut. Untuk yang ketiga, floor underlayment. Flooring underlayment atau lapisan bawah lantai fungsinya adalah untuk meredam suara, melindungi lantai dari kelembapan, dan memberikan isolasi dari panas. Untuk material yang digantikan peran atau fungsinya, yang pertama adalah kayu. Kork bisa menggantikan kayu dalam hal untuk membuat lantai ataupun dinding, karena kork hampir lebih unggul dalam segala aspek, termasuk harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan kayu. Yang kedua, bambu. Kork juga bisa menggantikan bambu dalam hal membuat lantai. Memang bambu lebih kuat bila dibandingkan kork, tapi bila aspek lain seperti harga memasang, ramah lingkungan, dan harga material lebih unggul kork. Untuk yang ketiga, vinyl. Kork bisa menggantikan vinyl dalam hal lantai karena bisa dibilang lebih ramah lingkungan dan tidak kalah nyaman. Untuk kelebihan kork sendiri adalah yang pertama ringan, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kedap cairan dan gas, yang keempat tahan dari pembusukan, yang kelima bisa didaur ulang. Untuk kekurangannya, maintenance yang mahal, warna yang akan memudar sesuai berjalannya waktu. Terima kasih. Untuk tempat dan waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dino Fahmi yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kepada Disna Alvinur Rahmat, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disma Abdul Rahmat dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lantai bambu. Lantai bambu adalah jenis lantai yang dibuat dari tanaman bambu. Pengertian dari lantai bambu. Sejarah singkat. Sejak zaman dahulu di wilayah Asia, khususnya di negara Cina, penduduknya menggunakan bambu sebagai alas atau lantai karena di sana terdapat banyak sekali bambu yang melimpah. Yang melatar belakangi, seiring perkembangan zaman, manusia berlomba-lomba untuk menemukan inovasi atau alternatif baru untuk mengembangkan maupun membuat variasi pilihan material untuk melapisi lantai. Tahapan perkembangan material dari masa ke masa. Pertama kali diperkenalkan, lantai bambu masih memiliki satu jenis, yaitu lantai bambu proses alami. Dengan seiring perkembangan zaman, manusia berinovasi dan menyempurnakan dengan menciptakan jenis lantai bambu dengan proses buatan yang ketahanannya lebih kuat jika dibandingkan lantai bambu dengan proses alami, karena terdapat bermacam-macam bahan campuran dan terdiri dari beberapa lapisan. Ini gambar atau ilustrasi dari lantai bambu. Karakteristik material lantai bambu. Yang pertama, sifat fisik. Sifat fisik yang dimiliki oleh lantai bambu yaitu water absorption atau kadar air, dan yang kedua berat jenis. Lantai bambu mempunyai rata-rata nilai berat jenis susunan horizontal sebesar 0,7825 dan kadar air rata-rata 13%. Kemudian rata-rata nilai berat jenis laminasi bambu petung susunan vertikal sebesar 0,76495 dan kadar air rata-rata 13%. Yang kedua, sifat mekanik. Strength, kekuatan. Yang pertama, kuat tekan. Kekuatan tekan lantai bambu untuk menahan gaya tekan berbeda pada bagian ruas dan bagian antara ruas batang bambu. Tegangan tekan 250-600 kg per cm kubik. Tegangan tekan 250-600 kg per cm kubik. Yang kedua, kuat tarik. Kekuatan lantai bambu untuk menahan gaya-gaya berbeda-beda pada bagian dinding batang luar maupun dalam. Tegangan tarik 600-4000 kg per cm kubik. Yang ketiga, kuat lentur. Kekuatan lantai bambu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha membengkokkan bambu. Tegangan lentur 700-3000 kg per cm kubik. Yang keempat, kuat geser. Kekuatan lantai bambu dalam hal kemampuannya menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian bambu bergeser. Karakteristik material lantai bambu yang ketiga adalah sifat kimiawi, yaitu ketahanan terhadap korosi. Lantai bambu pada dasarnya terbuat dari bahan atau material bambu, yang menjadikan lantai bambu ini tahan terhadap sifat korosi karena tidak mengandung unsur logam sedikit pun di dalamnya. Proses pembuatan lantai bambu. Proses pembuatan lantai bambu melewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, bambu dipotong-potong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kedua, lalu potong bambu tersebut dimasukkan ke dalam air yang telah dicampur dengan bahan pengawet, agar lantai bambu yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah mengalami kerusakan. Langkah yang ketiga, setelah itu bambu dikeringkan menggunakan mesin pengering dan dilanjutkan dengan proses pengepresan agar bambu menjadi rata dan lebih rapi. Langkah keempat, setelah bambu sudah menjadi lembaran papan, ubin bambu yang sudah jadi dipotong untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi atau lebih bagus. Langkah yang kelima, tahap terakhir proses finishing, yaitu memberi lapisan penutup pada bambu untuk mempercantik tampilan agar terlihat lebih menarik dan cantik. Tipe golongan lantai bambu sendiri ada 3. Yang pertama, lantai bambu alami. Lantai bambu alami yang sering digunakan untuk bangunan-bangunan modern adalah bambu yang telah diolah menjadi padat dan berbentuk seperti potongan lantai dengan teknik press. Jenis yang kedua adalah lantai bambu cetakan. Lantai bambu cetakan juga masih memanfaatkan material asli. Namun saat proses pembuatannya, bambu diolah sedemikian rupa
sehingga melumat menjadi bubur kayu. Dan jenis lantai bambu yang ketiga adalah lantai bambu buatan. Lantai bambu buatan dicampur dengan berbagai material lain seperti akrilik, serat pohon cemara, triplex, dan bahan lainnya. Semua bahan dicampur menjadi satu dan ditambahkan dengan lem, lalu dicetak sesuai bentuk. Penggunaan lantai bambu sendiri sebagai bahan alternatif pilihan untuk material pelapis alas lantai selain keramik, dan untuk menambah nuansa natural, elegan, dan alami pada suatu bangunan. Kelebihan lantai bambu sendiri yaitu yang pertama, memiliki daya tahan yang lebih kuat dari kayu. Yang kedua, memiliki harga yang murah dan ekonomis. Ketiga, perawatannya mudah. Dan yang keempat, lebih ramah terhadap lingkungan. Dan yang kelima, memberi kesan elegan dan alami. Kekurangan dari lantai bambu sendiri yaitu yang pertama, mudah terbakar. Dan yang kedua, warna lantai bambu mudah pudar apabila sering terpapar sinar matahari. Dan yang ketiga, kehilangan kekerasan apabila sering terkena air. Material alternatif untuk lantai bambu sendiri, yang pertama, lantai vinil. Vinil adalah bahan pelapis lantai yang terbuat dari polimer sintetik yang dipercantik dengan pewarnaan. Kelebihan dari lantai vinil daripada lantai bambu, yang pertama, harganya relatif sangat murah. Yang kedua, mudah dipasang dan cocok digunakan untuk melapisi lantai di berbagai ruangan, seperti dapur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Dan yang ketiga, perawatannya cukup mudah. Dan keempat atau terakhir, tahan lama dan tidak mudah untuk rusak dan tahan terhadap air. Untuk kekurangan dari lantai vinil sendiri, yang pertama, susah untuk diperbaiki jika mengalami kerusakan. Dan yang kedua, bahan-bahan kimia yang terkandung saat proses pembuatan tersebut dapat mempengaruhi kualitas udara dalam jangka waktu yang lama di rumah. Material alternatif yang kedua adalah lantai kayu alami. Lantai kayu alami atau hardwood floor terbuat dari potongan-potongan pohon. Potongan tersebut diproses tanpa pencampuran dengan bahan lain sehingga bahan yang dibuat itu kualitas material ini sangat baik. Kelebihan dari lantai kayu alami sendiri, yang pertama, memiliki daya tahan yang cukup tinggi, dapat digunakan jangka waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, tahan terhadap air dan sangat mudah dibersihkan dari noda. Dan yang ketiga, memberikan kesan yang alami dan juga memberi kesan elegan. Kekurangan dari material lantai kayu alami ini, yang pertama, pengaplikasiannya cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, tidak tahan terhadap benda panas dan akan menimbulkan bekas yang tidak bisa dihilangkan. Kekurangan yang ketiga, tidak tahan terhadap benturan. Dan yang terakhir, tidak dapat meredam suara dengan bagus. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Disna Alfi yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Elfrida Fernanda Alia Kuncoro untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Elfrida Fernanda dari Offering A. Saya mendapatkan material mineral wool insulation. Material ini berfungsi untuk mengisolasi semua jenis bangunan, baik baru maupun bangunan lama, mulai dari perumahan, komersial, ataupun publik hingga industri. Ini adalah beberapa gambar dari mineral wool insulation. Riwayat perkembangan. Yang pertama, Edward Perry menemukan wool terak pada tahun 1840 di Wales. Namun, wool yang sudah ia temukan memiliki beberapa kekurangan. Beberapa di antaranya adalah wool yang bisa melayang di sekitar pekerjaan meskipun terkena hanya sedikit angin. Hal ini menjadi sangat merugikan sehingga produksi wool ini harus dihentikan. Yang kedua, ada penemuan yang dipatenkan oleh John Player, merupakan wool mineral pertama di Amerika Serikat yang ditemukan pada tahun 1870.
Kemudian yang ketiga ada penemuan yang langsung diproduksi oleh John Player secara komersial pada tahun 1871 di Jerman. Proses produksi wool mineral ini membutuhkan hembusan aliran udara yang cukup kuat. Kemudian yang keempat, setelah dilakukan berbagai penelitian, seorang insinyur kimia di Amerika, Charles Corridon, mengembangkan teknologi untuk mengubah batuan cair menjadi serat pada tahun 1897. Kemudian beliau langsung memulai industri isolasi wool mineral di Amerika. Dan yang terakhir, mineral wool ini mulai dikenal sejak tahun 1970. Untuk karakteristik materialnya sendiri, dari sifat fisiknya ada isolasi termal, membatasi perpindahan panas dengan menggunakan selubung bangunan, bersifat ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas karbon dioksida dan polutan lain seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Kemudian yang kedua ada acoustic protection, mampu menyerap energi suara dan meningkatkan isolasi akustik lantai, dinding maupun atap, membatasi terjadinya kebisingan di dalam gedung baik dari satu gedung ke gedung yang lain. Kemudian yang ketiga ada fire protection, tahan panas dan tidak mudah terbakar. Dan begitu material ini berkontribusi untuk mencegah terjadinya kebakaran bangunan. Yang terakhir ada ketahanan lingkungan. Penggunaan material ini bisa menghemat energi dan ramah lingkungan. Kemudian untuk sifat mekaniknya sendiri bisa dilihat melalui tabel, mulai dari density atau massa jenisnya, serta kompresif stress atau ketahanan terhadap daya tekan dari mineral wool itu sendiri. Kemudian untuk sifat kimiawinya, mineral wool insulation mengandung bahan-bahan kimia yang bisa dilihat di tabel seperti natrium oksida, aluminium oksida, silikon dioksida, hidrogen, kalsium oksida, dan magnesium oksida. Untuk gambar pertama ini adalah proses pembuatan mineral glass wool. Dan untuk gambar yang ada di bawahnya adalah proses pembuatan mineral stone wool. Step atau langkah-langkah pembuatannya sama saja. Yang pertama ada inputs. Bahan mentah diukur, kemudian dikirim menuju ke tungku peleburan. Untuk pembuatan wool batu, langkah ini merupakan bahan daur ulang dan energi. Sedangkan untuk glass wool, bahan baku yang digunakan adalah pasir, soda ash, dan batu kapur, dan sisa daur ulang seperti botol kaca atau kaca bekas otomotif. Ini adalah peleburan. Ini inputs. Kemudian yang kedua adalah furnace. Bahan baku dilebur pada tungku dengan suhu yang sangat tinggi antara 1300 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Ini furnace-nya atau peleburannya. Kemudian yang ketiga ada spinning. Lelehan yang telah keluar dari tungku dipintal menjadi serat. Tetesan tersebut akan jatuh ke roda yang berputar dengan sangat cepat dan membentuk serat. Kemudian yang keempat ada binding. Sejumlah zat pengikat ditambahkan ke dalam serat dan akan disesuaikan struktur serta kepadatan produknya untuk penggunaan akhir. Kemudian ada curing. Wool mineral dikeraskan dengan menggunakan oven khusus pada suhu sekitar 200 derajat Celcius yang berguna untuk mengawetkan material tersebut. Kemudian ada cutting. Wool mineral akan dipotong sesuai dengan ukuran serta bentuk yang diinginkan. Kemudian ada packaging. Wool mineral ini bersifat elastis sehingga dapat dikompresi selama pengemasan supaya dapat dikurangi volumenya. Dan yang terakhir adalah gas and waste. Gas serta limbah yang dikeluarkan selama produksi akan dibersihkan dengan cara difilter supaya lebih ramah lingkungan. Kemudian ada jenis-jenis mineral wool. Yang pertama adalah alkaline earth silicate wool. Tipe ini terdiri dari serat kaca amorf yang diproduksi dengan peleburan dari kombinasi kalium oksida, silikon dioksida, dan magnesium oksida. Pada umumnya, produk yang dibuat dari tipe ini digunakan untuk peralatan rumah tangga. Keunggulan dari tipe ini adalah dapat larut secara biologis, larut dalam cairan tubuh, dan dalam beberapa minggu saja dapat dibersihkan dari paru-paru secara cepat. Kemudian yang kedua ada alumino silicate wool. Material ini dibuat dari serat amorf dengan menggunakan peleburan kombinasi silikon dioksida dan aluminium oksida dengan rasio 50:50. Material ini juga dikenal sebagai serat keramik tahan api, biasanya digunakan pada suhu aplikasi lebih dari 900 derajat Celcius untuk peralatan yang beroperasi sekali dengan kondisi kritis. Yang ketiga ada polycrystalline wool. Material ini dibuat dari serat yang mengandung aluminium oksida yang komposisinya lebih dari 70% dari total bahan. Material ini diproduksi dengan melakukan metode sol gel dari larutan pemintalan air. Material ini biasanya digunakan pada suhu aplikasi lebih dari 1300 derajat Celcius dengan kondisi aplikasi kimia serta dalam kondisi kritis. Dan yang terakhir ada cow wool. Material ini terbuat dari mineral kaolin, merupakan mineral bersuhu tinggi pertama yang
ditemukan dan digunakan hingga abad ke-21. Penggunaan material ini pada umumnya diaplikasikan pada suhu mendekati 1650 derajat Celcius. Mineral wool insulation biasanya digunakan dengan memanfaatkan sifat proteksi termal, akustik, serta api yang luar biasa. Material ini bertujuan untuk mengisolasi semua jenis bangunan, baik baru maupun lama, mulai dari perumahan, komersial, ataupun publik hingga industri. Yang pertama ada untuk aplikasi rumah tangga, biasanya digunakan untuk insulasi loteng, dinding rongga, atap datar, dinding internal dan eksternal, serta sistem pemanas. Sedangkan untuk aplikasi industri biasanya digunakan untuk insulasi pipa berdiameter besar, isolasi tangka, isolasi kapal, isolasi turbin, isolasi boiler, instalasi kelautan dan lepas pantai, termasuk insulasi api dan akustik di kapal maupun rig minyak. Ini adalah contoh penggunaan mineral wool insulation yang digunakan pada bangunan. Kemudian material yang digantikan adalah batu bata. Batu bata merupakan salah satu material konvensional sebagai bahan pembuat dinding. Material ini terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga berwarna kemerah-merahan. Kelebihan dari batu bata sendiri adalah sebagai berikut. Kekuatan yang tahan lama dari segi struktur, mudah memasang dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam pemasangannya, pengangkutan yang cukup mudah karena terbilang cukup kecil, cocok untuk proyek kecil, mudah didapatkan di mana saja, bisa menyesuaikan dengan suhu luar, tahan api, jarang terjadi keretakan pada dinding, dan tidak membutuhkan perekat khusus. Sedangkan kekurangan dari batu bata yaitu bentuk yang tidak seragam menyebabkan sulitnya membangun dinding yang rapi. Boros dalam penggunaan bahan perekat atau semen, gampang menyerap suhu sehingga terasa dingin saat musim penghujan dan terasa panas saat musim kemarau, dibuat secara tradisional sehingga kualitas masih dipertanyakan, pemasangan yang tidak rapi menyebabkan penerapan bahan plasteran yang diharuskan tebal, kemudian memiliki bobot yang berat, dan waktu pengeringannya cenderung lebih lama dibandingkan material lain. Kelebihan mineral wool dibandingkan batu bata. Memiliki sifat isolasi termal yang lebih baik dibandingkan batu bata, memiliki sifat isolasi akustik yang lebih baik, suhu di dalam ruangan akan lebih stabil dibandingkan batu bata, membantu mengurangi kelembapan sedangkan batu bata tidak bisa, lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan batu bata dan tidak mengotori lingkungan proyek. Sedangkan kekurangan mineral wool dibandingkan batu bata adalah lebih susah dicari dan didapatkan, belum tersedia di semua tempat. Kemudian membutuhkan tenaga ahli yang mengerti teknik pembuatan atau pemasangan. Mudah rontok sehingga kemampuan isolasi akustik semakin lama akan berkurang, tidak tahan lama, memiliki efek yang kurang bagus untuk sistem pernafasan dan bisa menyebabkan iritasi pada kulit berupa kemerahan yang terlebih kepada kulit yang sensitif. Sekian presentasi saya, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elfrida Fernanda yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ella Nur Hidayati untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Hidayati dari Prodi S1 Teknik Sipil dari Offering A. Saya di sini akan mempresentasikan steel atau baja tahan cuaca atau bisa disebut weathering steel. Adalah baja yang dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan kebutuhan pengecatan pada baja. Nah, itu adalah contoh beberapa gambar kortin steel. Selanjutnya, riwayat perkembangan. Secara singkatnya, pada tahun 1933, perusahaan baja di Amerika Serikat mengembangkan dan mematenkan baja dengan ketahanan mekanis yang luar biasa, yang digunakan dalam gerbong-gerbong kereta api untuk menangani beban curah yang berat termasuk batu bara, biji logam, produk mineral, dan biji-bijian lainnya. Ternyata terdapat manfaat dalam bahan kortin steel ini, yaitu dapat mengontrol korosi dengan baik.
setelah itu mendorong USS untuk menerapkan nama merek dagang Cortin. Karena ketangguhannya yang melekat, baja ini masih digunakan secara luas untuk pengangkutan curah dan kontainer penyimpanan. Gerbong penumpang kereta api juga sedang dibangun dengan Cortin, meskipun dicat oleh Pullman standar untuk Pasifik Selatan dari tahun 1936. Dilanjutkan melalui gerbong komuter untuk Rock Island Line pada tahun 1949. Nah, yang melatar belakangi dikembangkannya Cortin Steel ini yaitu untuk menghilangkan kebutuhan pengecatan dan membentuk penampilan seperti karat yang stabil setelah beberapa kali tahun terpapar cuaca. Dan selanjutnya untuk karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik, yaitu tahan terhadap korosi. Baja Cortin Steel ini memiliki tekstur tampilan berkarat seperti telah bertahun-tahun terekspos cuaca. Nah, kan baja Cortin Steel ini ada dua macam. Nah, sifat fisik yang pertama itu ada ASTM A242 atau Cortin Steel A, yaitu memiliki kekuatan luluh 50 kilopounds per inci persegi atau 340 MPa dan kekuatan tarik akhir 70 KSI atau 480 MPa untuk bentuk canai ringan dan pelat yang tebal hingga 0,75 inci atau 19 mm. Memiliki kekuatan luluh 46 KSI atau 320 MPa dan kekuatan ultimate 67 KSI atau 460 MPa untuk bentuk gulungan sedang dan tebal pelat 0,75 sampai 1 inci atau 19 sampai 20 mm. Bagian dan pelat cana yang paling tebal dengan tebal 1,5 sampai 4 inci atau 38 sampai 102 mm. Memiliki kekuatan luluh 42 KSI atau 290 MPa dan kekuatan ultimate 63 KSI atau 430 MPa. Nah, untuk sifat fisik jenis Cortin Steel yang kedua itu ASTM A588 atau Cortin Steel B. A588 memiliki kekuatan luluh minimal 50 KSI atau 340 MPa dengan kekuatan tarik ultimate 70 KSI atau 480 MPa untuk semua bentuk gulungan dan ketebalan pelat hingga ketebalan 4 inci atau 100 mm. Pelat dari 4 sampai 5 inci atau 102 sampai 127 mm memiliki kekuatan luluh setidaknya 46 KSI atau 320 MPa dan kekuatan tarik ultimat setidaknya 67 KSI atau 460 MPa dan pelat dengan tebal 5 sampai 8 inci atau 127 sampai 203 mm memiliki kekuatan luluh minimal 42 KSI atau 290 MPa dan kekuatan tarik ultimate minimal 63 KSI atau 430 MPa. Selanjutnya, sifat kimiawi. Perbedaan komposisi kimia plat Cortin A dan B silahkan dicermati dan dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, yang ketiga, sifat mekanik. Sifat mekanis baja tahan cuaca bergantung pada paduan mana dan seberapa tebal materinya. Silakan dilihat dan dicermati sendiri pada tabel berikut. Selanjutnya, proses fabrikasi pembuatan atau persiapan material atau treatment. Cortin Steel dikenal dengan nama lain weathering steel atau baja yang sengaja dibiarkan berkarat oleh pengaruh cuaca untuk membentuk lapisan pelindung untuk memperlambat korosi lanjut akibat cuaca. Proses dikaratkan oleh cuaca ini adalah pembiaran guna baja Cortin mendapat lapisan pelindung luarnya. Proses weathering ini membuat daya tahan baja Cortin memiliki peningkatan ketahanan terhadap korosi secara signifikan dibanding
baja non-paduan atau baja karbon biasa seperti baja A36 dan A57250. Proses weathering tersebut merujuk pada komposisi kimia unsur paduan baja ini yang diformulasikan untuk awal pembuatan lapisan karat atau oksida besi yang akan memberikan lapisan pelindung dari cuaca. Efek karat pada baja kortin akan menjadi lapisan pelindung dari karat berikutnya, sehingga dengan lapisan oksid pelindung ini bisa mengurangi kebutuhan pengecatan sebagai lapisan pelindung dari karat. Tampilan karat yang ditimbulkannya pun tampak menjadi bangunan yang artistik. Baja kortin mengandung elemen-elemen kimia yang berproses untuk saling menyatu dan menghasilkan lapisan luar seperti karat guna memperlambat proses korosi pada bagian dalam baja. Nah, ini tipe, jenis, atau golongan kortin steel itu ada 2. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama yaitu kortin steel A atau ASTM A242 dan kortin steel B atau ASTM A58. Dan tersedia dalam ukuran tebal 1,5 mm sampai 300 mm dan panjang 2000 mm sampai 18.000 mm. Nah, penggunaan kortin steel ini sangat banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa, yaitu penggunaan pertama dari kortin steel pada arsitektur adalah pada John Deere World Headquarters di Moline, Illinois. Bangunan tersebut didesain oleh arsitek Eero Saarinen dan selesai dikerjakan pada tahun 1964. Weathering steel populer digunakan pada bagian outdoor seperti pada bagian fasad, jembatan, atau patung. Salah satu contohnya adalah patung besar Chicago Picasso yang berdiri di depan Dallas Center Courthouse Plaza, Chicago. Nah, itu adalah contoh bangunan yang dibangun pertama dari kortin steel. Selanjutnya, baja tahan cuaca sangat populer digunakan dalam patung luar ruangan karena penampilannya yang antik. Contoh patung yang menggunakan bahan kortin steel yaitu patung Chicago Picasso yang besar seperti gambar di samping yang berdiri di alun-alun gedung pengadilan Dallas Center di Chicago yang juga terbuat dari baja tahan cuaca. Patung Pata Obelix Barnett Newman, patung Robert Indiana, patung Alamo di Manhattan, NY Pusat Barclays, Brooklyn, New York, Malaikat Dari Utara, Gateshead, dan menara penyiaran di Universitas Leeds, Beckett, yaitu karya dari Richard Serra. Itu adalah patung yang dibuat dari baja kortin steel ini. Selanjutnya, pada penggunaan baja kortin ini paling banyak diaplikasikan pada bagian eksterior bangunan gedung, arsitektur, jembatan, gerbong kereta, kontainer, concrete mixer car, transmisi menara, tiang-tiang jalan tol, galangan kapal, dan konstruksi lainnya. Baja tahan cuaca ini juga bisa digunakan di pot tanaman, pagar, ataupun pembatas. Nah, materi yang digantikan peran atau fungsinya yaitu baja. Baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Kandungan baja yang utama adalah besi dengan kadar 97% dan karbon dengan kadar 0,2% hingga 2,1%, serta unsur paduan lain yaitu mangan, krom, vanadium, nikel, silikon, tembaga, sulfur, fosfor, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Perbedaan baja dengan kortin steel ini yaitu baja untuk mencegah korosi harus ditambahkan kronium paling sedikit 11% Wt sehingga membentuk oksida yang keras pada permukaan baja, sedangkan kortin steel dibiarkan berkarat oleh pengaruh cuaca untuk membentuk lapisan pelindung yang mencegah korosi akibat cuaca. Dan kortin steel ini tentu lebih tahan lama, lebih efisien, dan efektif. Jadi bisa disimpulkan kortin steel ini lebih unggul daripada baja.
Selanjutnya untuk kelebihan Cortin Steel yaitu yang pertama menghemat biaya finishing. Cortin Steel tidak menggunakan lapisan pelindung atau cat yang biasanya membutuhkan biaya tambahan. Yang kedua, perawatannya lebih mudah. Cortin Steel ini sangat ideal digunakan pada jembatan atau infrastruktur lainnya dengan akses yang sulit dan berbahaya, di mana gangguan masa depan perlu diminimalisasi. Pengecekan dan pembersihan adalah satu-satunya perawatan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menghemat biaya perawatan. Kebutuhan perawatan dari Cortin Steel yang sangat minimal juga berpengaruh untuk mengurangi biaya pemeliharaan operasional. Yang keempat, menghemat waktu konstruksi karena pemasangannya yang tidak terlalu sulit. Yang kelima, tampilannya menarik karena Cortin Steel mempunyai beberapa pilihan warna. Dan yang keenam, penggunaan Cortin ini juga sangat ramah lingkungan. Selanjutnya, kekurangan Cortin Steel yaitu yang pertama, Cortin Steel sangat sensitif terhadap iklim subtropis yang lembab. Yang kedua, jika terjadi penumpukan air, area-area yang terkena air tersebut akan mengalami laju korosi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, pelapukan yang terjadi pada permukaan Cortin Steel dapat menimbulkan noda karat pada permukaan bidang lainnya yang dekat dengan Cortin Steel tersebut. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella Nur Hidayati yang telah mempresentasikan materinya. Kita sudah mempresentasikan 5 materi. Untuk kali ini kita adakan sesi tanya jawab yang pertama. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk menulisnya di kolom chat terlebih dahulu. Kepada Vanisha Eka, disilahkan untuk bertanya. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Krisna Alfi. Kan jenis-jenis bambu itu ada banyak. Apa semua jenis bambu bisa digunakan sebagai lantai bambu atau ada jenis bambu tertentu? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vanisha. Jenis bambu yang cocok untuk digunakan dalam material lantai bambu ada 6. Yang pertama bambu petung, yang kedua bambu atar, yang ketiga bambu talang, dan yang keempat bambu gombong, dan kelima bambu balkoa, dan yang keenam bambu sembilang. Terima kasih Krisna Alfi. Jawabannya sudah cukup. Iya, sama-sama. Yang selanjutnya dari saya sendiri, saya ingin bertanya kepada Dimas Yoga Aji Setiawan. Apakah ada takaran tertentu pada semen putih dalam pembuatan terase? Terima kasih kepada Dimas Yoga Aji Setiawan, bisa untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya atas saudari Endang Triastuti. Untuk perbandingannya 30% semen dan 70% bahan terrazzo. Karena struktur yang baik pasti ada takarannya. Seperti itu. Sip. Untuk pertanyaannya hanya perbandingan aja kan? Iya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apakah dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi barangkali? Apakah di sesi pertama ini kita sudah cukupkan pertanyaannya?
Atau masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mungkin dari sesi tanya jawab yang pertama, kita sudahi. Yang selanjutnya, kita lanjut presentasi kepada Elsa Juli Ivana. Saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Juli Ivana dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Fibrialum. Fibrialum adalah material untuk atap yang memiliki komponen berasal dari komposit GFRP dan merupakan pengembangan dari atap logam. Material penyusun Fibrialum adalah GFRP yang dilakukan percobaan pertama pada tahun 1942 dan dengan menyusunnya sebagai komponen pesawat fiberglass Volte BT-13A dan perkembangan GFRP lebih lanjut dilakukan oleh Republic Aviation Corporation pada 1943 dan mulai populer pada tahun 1970. Dengan kebutuhan manusia akan material baru yang lebih baik dari sebelumnya mendorong para ahli, peneliti, maupun pengusaha untuk menciptakan suatu inovasi material baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fibrialum diciptakan dengan alasan tersebut sebagai atap yang merupakan inovasi dari atap aluminium atau logam lainnya. Sebagai atap yang telah dilakukan percobaan dan penelitian oleh PT Intek Persada yang bekerja sama dengan Tolander Abluftechnik GmbH dari Jerman, bahwa atap Fibrialum memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada atap logam atau aluminium. Dengan massa jenis yang lebih kecil, maka atap Fibrialum juga akan memiliki daya tahan atau kekuatan yang lebih baik daripada logam ataupun aluminium, serta memiliki bentuk yang lebih ringan. Selain itu, atap Fibrialum diberikan inovasi pada pelapis permukaannya menggunakan lapisan anti-sinar UV sehingga lebih unggul dari pendahulunya. Sifat fisik Fibrialum sendiri adalah dikatakan hampir mirip dengan atap aluminium maupun logam lainnya, namun memiliki tambahan lapisan anti-UV yang membuatnya lebih tahan terhadap panas. Untuk uraian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah sifat mekanik Fibrialum. Sifat mekanik Fibrialum lebih unggul daripada atap jenis lain. Dalam suatu penelitian dibuktikan bahwa Fibrialum memiliki kuat tarik yang hampir sama dengan atap aluminium. Sifat mekanik Fibrialum lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sifat mekaniknya dalam uji kekerasan memiliki hasil atau nilai lebih dari 50. Kekuatan menahan benturan mendapatkan nilai 927, tegangan geser mendapatkan nilai 52,3, kekuatan kompresi 135, kemampuan struktur atap menahan gaya angkat angin yang tegak lurus pada sisi permukaan bawah atap lebih dari oleh gaya angin yang sejajar dengan arah atap 140. Sifat kimia Fibrialum sendiri sangat tahan akan cairan dari bahan kimia. Bahkan atap Fibrialum dikenal tahan korosi. Saat hujan terjadi, kandungan asam pada hujan umumnya akan membuat logam akan berkarat, namun hal itu tidak akan berpengaruh pada Fibrialum, karena Fibrialum adalah material inovasi yang tahan korosi dan ultraviolet yang telah dibuktikan dengan berbagai percobaan dan penyempurnaan dari material penyusunnya. Untuk proses fabrikasi sendiri, pertama-tama adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain adalah yang pertama, resin polyester merek Clay Valley dari Prancis. Produk polyester dari brand tersebut digunakan karena mengandung crosslinker yang akan memberikan ketahanan dari korosif atau zat kimia serta memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan dapat tahan dari sinar UV matahari. Yang kedua, fiberglass Chopped Strand Mat menggunakan dari brand Asahi Jansen Japan karena sudah dilengkapi dengan silane coupling agent. Yang ketiga, bahan alumina yang berfungsi untuk memberikan ketahanan terhadap sinar ultraviolet
dan tahan terhadap api. Yang keempat, bahan tinufin 327 yang memiliki fungsi inhibitor sinar ultraviolet. Yang kelima, inisiator menggunakan Norox MEKP9H dari Amerika Serikat yang memiliki fungsi untuk membantu proses polimerisasi agar terjadi secara sempurna. Dan yang terakhir adalah termoplastik polyester dari Toray Japan yang memiliki fungsi sebagai anti sinar ultraviolet dan anti kelembapan. Setelah semua bahan siap, maka proses pembuatan untuk atap Fibrealum dapat dilakukan. Namun di sini PT Intek Persada tidak mempublikasikan proses detail untuk proses fabrikasi, dan hanya proses fabrikasi secara umum. Fabrikasi Fibrealum menggunakan mesin continuous lamination machine dari Lempro Finland dengan kapasitas 1,5 meter per menit per mesin. Semua bahan yang telah disiapkan tadi diolah dalam mesin tersebut. Di sini PT Intek Persada hanya memiliki 3 buah mesin dan dalam sehari dapat memproduksi sebanyak 2.160 meter. Fibrealum sendiri memiliki 2 lapisan anti sinar ultraviolet yang menjadi satu kesatuan saat proses fabrikasi. Untuk gambar lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar. Untuk jenis Fibrealum sendiri adalah atap Fibrealum merupakan salah satu jenis dari atap fiber yang berasal dari komponen Glass Fiber Reinforced Polymer atau GFRP. Namun atap Fibrealum memiliki satu jenis tipe di bawahnya, yaitu Fibrealum Jokolog, yang sudah dipatenkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor IDP 0000500605 dengan masa perlindungan 20 tahun sejak 9 April 2018. Fibrealum Jokolog sendiri memiliki karakteristik yang sama dengan material Fibrealum, karena Fibrealum hanya memiliki satu turunan yaitu Fibrealum Jokolog tersebut. Fibrealum memiliki karakteristik yang tahan terhadap cuaca maupun panas matahari, serta tahan terhadap korosi maupun bahan kimia, dan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Material penyusunnya adalah GFRP, warna pilihannya ada abu-abu, hijau, merah marun, dan biru, panjang atap maksimum adalah 16 meter, tebal 1,25 mm, 1,50 mm, dan 2 mm. Jumlah gelombangnya ada 3 unit, tinggi gelombang 50 mm, jarak boarding 1,2 meter sampai 1,5 meter, dan massa atap 3,7 sampai 5 kg per meter persegi. Kegunaan Fibrealum dapat digunakan sebagai atap maupun dinding penutup. PT Intek Persada sendiri khusus mendesain dan mengembangkan Fibrealum sebagai bahan untuk atap, namun juga bisa digunakan sebagai dinding penutup dengan kualitas yang lebih baik bahkan tahan terhadap sinar ultraviolet. Material yang digantikan oleh Fibrealum adalah atap logam. Atap logam memiliki banyak jenis yang pada saat memilih nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun selera. Contohnya ada atap logam aluminium, seng, dan lain-lain. Selain itu, atap logam juga hadir dengan berbagai desain dan warna yang sangat menarik dan estetik. Atap logam dianggap lebih ramah lingkungan karena atap logam dapat didaur ulang. Atap logam juga lebih ringan dibandingkan dengan genteng tanah liat, serta pemasangannya juga lebih mudah sehingga menghemat biaya untuk pemasangan. Namun atap logam tidak tahan terhadap benturan dan rentan peok serta berubah bentuk apabila terkena benturan. Selain itu, atap logam juga tidak tahan terhadap korosi dan zat kimia, sehingga warna atap pun mudah untuk memudar. Dengan adanya kekurangan atap logam tersebut, maka dikembangkanlah suatu atap yang memiliki ketahanan terhadap benturan, korosi, dan zat kimia. Fibrealum merupakan hasil dari pengembangan tersebut dan menjadi material inovasi dari atap logam serta memberikan manfaat yang tidak dapat ditawarkan oleh atap logam. Kelebihan Fibrealum yang pertama adalah tahan terhadap korosi, bahan kimia, serta tahan terhadap sinar ultraviolet. Dengan memiliki sifat yang tahan terhadap sinar ultraviolet, maka Fibrealum juga dapat menahan konduksi panas serta tidak mudah untuk terbakar. Yang kedua merupakan isolator panas maupun listrik. Yang ketiga dapat menghalau suara sehingga memiliki kebisingan yang rendah dan tidak seperti atap lain yang sangat bising apabila terjadi hujan atau benturan lain. Yang keempat, atap Fibrealum lebih ramah lingkungan dan aman. Yang kelima, estimasi biaya untuk atap Fibrealum 10 tahun masa pemakaian lebih murah dibandingkan atap aluminium karena Fibrealum sangat awet sehingga tidak perlu dilakukan penggantian. Untuk kekurangannya sendiri,
apabila dibandingkan dengan atap aluminium, memiliki kekuatan yang kurang. Dibuktikan dengan atap aluminium memiliki nilai kuat tarik yang lebih besar dibandingkan dengan vibrialum, walau perbedaannya sangat kecil. Estimasi biaya untuk atap vibrialum persatuan luas lebih mahal dibandingkan atap aluminium. Selain itu, vibrialum memiliki bentuk fisik yang hampir mirip dengan atap fiber lain, yaitu bentuknya kaku sehingga tidak leluasa untuk dilakukan penyesuaian. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa Juli Ivana yang sudah mempresentasikan materinya. Yang selanjutnya yang akan mempresentasikan yaitu saya sendiri. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, perkenalkan, nama saya Enal Srastuti, Prodi S1 Teknik Sipil dari Offering B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai material alufen, atau yang sering disebut dengan aluminium veneer. Alufen atau aluminium veneer merupakan jenis kusen yang berbahan dasar aluminium yang dilapisi dengan veneer kayu natural. Adapun riwayat perkembangan yang meliputi sejarah atau riwayat singkat. Aluminium yang mirip kayu ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, tetapi kesan aluminiumnya masih sangat terasa karena dalam pembuatan motif kayunya menggunakan teknik pengecatan kering atau teknik coating powder. Hal itulah yang membuat PT X Sinergi Mitra Inovasi mengusulkan sebuah solusi, yaitu dengan menggabungkan dua bahan baku antara aluminium dengan kayu yang disebut dengan alufen. Latar belakang dari alufen. Karena tampilan kayu yang terkesan khas, alami, dan hangat, maka banyak orang menyukai kayu untuk dijadikan sebagai interior atau dekorasi dalam ruangan. Tetapi semakin ke sini, semakin sulit untuk menemukan kayu solid karena semakin terbatasnya kayu tersebut. Maka dari itu, banyak produsen furnitur mulai berinovasi untuk menggantikan material kayu ini dengan material lain yang dianggap memiliki tampilan serupa tetapi aslinya tidak sama, yaitu dengan aluminium berwajah kayu atau biasa disebut dengan alufen atau aluminium veneer tadi. Ini merupakan gambar atau ilustrasi material alufen. Di dalamnya ini aslinya berbahan dasar aluminium dan di luarnya ini dilapisi dengan veneer kayu. Lalu ada pula karakteristik material. Yang pertama ada sifat fisik, itu meliputi massa jenis, ketahanan cuaca, dan konduktivitas panas. Lalu ada sifat mekanik, meliputi kekuatan tarik, kekuatan mulur, perpanjangan, dan juga kekerasan Brinell. Ada pula sifat kimiawi. Yang pertama yaitu ketahanan terhadap korosi. Dan ini merupakan tabel dari sifat fisik, mekanik, dan juga kimiawi dari alufen. Teman-teman bisa membacanya di tabel ini. Baik, saya lanjut. Ada pula proses fabrikasi atau pembuatan atau persiapan material maupun treatment. Teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan alufen yaitu ada dua. Yang pertama, veneer peel dan veneer stick. Kemudian menggunakan jenis adhesif pure yang dikombinasi dengan teknologi hot air wrapping system dalam proses penempatan veneer kayu pada aluminium agar memperoleh hasil yang sempurna. Ini merupakan proses pembuatan alufen.
menempelkan veneer kayu yang asli pada aluminium. Saya lanjut. Ada tipe, jenis, maupun golongan dari aluven, yaitu ada 4. Yang pertama, almora. Aluven almora memiliki corak dan serat alami yang berbentuk hollow persegi panjang. Pada aluven jenis almora ini memberikan impresi nuansa asri dan sejuk pada sebuah ruangan. Pengaplikasian aluven almora bisa pada partisi, plafon, dinding panel, dan dekorasi interior PEG 03 produk almora. Lalu yang kedua ada belo. Aluven belo merupakan bentuk aluminium berupa bujur sangkar yang dilapisi veneer kayu yang mempunyai standar kualitas yang jelas dan stabil. Pengaplikasian aluven belo ini bisa digunakan pada partisi, plafon, dinding panel, dan list PEG 04 produk belo itu sendiri. Lalu yang ketiga ada cozy. Aluven cozy mempunyai bobot ringan sehingga memberikan impresi lebih berkelas karena pengaplikasiannya yang mudah pada sebuah ruangan sehingga bisa dijadikan sebagai panel dinding dan plafon PEG 05 produk cozy itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada loto. Aluven loto ini memiliki sebuah tampilan bercorak dan juga serat kayu yang alami yang bisa diaplikasikan sebagai dekorasi interior pada plafon PEG 06 produk loto. Lalu ada pula penggunaan aluven itu sendiri. Aluven atau aluminium veneer ini biasa digunakan sebagai pengaplikasian pada berbagai produk interior atau dekorasi pada sebuah partisi, plafon, panel dinding, dan lain-lain untuk sebuah rumah maupun area komersil seperti kantor, kafe, restoran, kedai kopi, dan lain-lain. Adapun material yang digantikan peran maupun fungsinya oleh aluven. Kayu merupakan salah satu jenis material yang peran maupun fungsinya telah digantikan oleh aluven atau aluminium veneer. Mengingat ketahanan kayu terhadap tekanan dan lenturan yang baik, kayu juga memiliki tekstur yang baik dan motif atau bentuk yang indah karena beragam jenisnya. Namun, semakin lama semakin sulit untuk menemukan kayu solid yang berkualitas baik, dan perawatan pada kayu pun tidak mudah. Hal inilah yang menyebabkan material kayu digantikan dengan aluven. Ini merupakan contoh material kayu. Ada kelebihan dari aluven itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama ringan, yang kedua tampak indah dan berkelas, yang ketiga tahan terhadap korosi, yang keempat tahan atau stabil terhadap perubahan cuaca, yang kelima tahan lama, yang keenam tidak menyusut, yang ketujuh bebas rayap dan lapuk, dan yang terakhir perawatan atau pemeliharaannya yang cukup mudah. Lalu kekurangan dari aluven itu sendiri itu harga yang relatif mahal. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada Erlita Nabila Khairunisa untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Erlita Nabila Khairunisa akan mempresentasikan tentang beton aerasi ringan atau AAC. Beton aerasi ringan adalah material menyerupai beton yang memiliki sifat kuat tetapi berbobot ringan dan dibuat di pabrik menggunakan mesin. Riwayat perkembangan. Beton aerasi ringan atau autoclave concrete atau biasa disebut dengan beton ringan pertama kali ditemukan di negara Swedia pada 1923 silam.
Joseph Hebel berhasil mengembangkan bata aerasi ringan sebagai material alternatif bangunan untuk mengurangi angka penggundulan hutan. Oleh sebab itu, di sebagian wilayah, beton ini juga dikenal dengan nama beton Hebel. Puncak perkembangan beton Hebel aerasi ringan pada tahun 1980, sebab tahun ini merupakan titik awal diperkenalkannya beton aerasi ringan. Sifat beton aerasi ringan yang ringan tetapi kuat ini disenangi dalam industri konstruksi berbagai belahan dunia pada tahun 1980 karena mengurangi biaya struktur yang terbilang mahal. Berikut saya berikan gambaran beton aerasi ringan. Karakteristik material. Sifat fisik beton aerasi ringan yaitu 1. Memiliki warna putih keabu-abuan. 2. Beton ringan terlihat sangat berisi karena memiliki struktur yang halus dan padat. 3. Beton aerasi ringan memiliki bentuk yang tebal. Sifat kimiawi beton aerasi ringan yaitu beton aerasi ringan memiliki sifat anti terhadap korosi yang tinggi dan juga anti terhadap jamur. Berikut adalah ilustrasi beton yang terkena korosi. Sifat mekanik beton aerasi ringan. Yang pertama, memiliki berat jenis sekitar 0,71 gram per kubik, seperti pada grafik di bawah ini. 2. Memiliki kuat tekan sebesar 0,81 MPa. 3. Memiliki kuat lentur sekitar 0,25 MPa. Dan memiliki kuat tarik sebesar 0,33 MPa, seperti pada grafik berikut. Pembuatan beton aerasi ringan. Yang pertama, membuat adonan beton ringan yang terdiri atas bahan perekat yaitu semen dan kapur, pasir kuarsa, gypsum, dan aluminium pasta sebagai zat pengembang. Untuk pasir kuarsa dengan presentasi 60%, bahan perekat 30%, dan 10% untuk gypsum dan aluminium pasta. Kedua, adonan beton ringan tersebut dimasukkan ke cetakan yang berukuran 4,20 meter x 1,20 meter x 0,60 meter dan akan mengalami reaksi sehingga volumenya bertambah. Yang ketiga, proses pemotongan untuk memperoleh ukuran yang presisi. Kemudian yang terakhir, beton ringan dimasukkan ke dalam autoclave chamber untuk menuntaskan dan membersihkan reaksi kimia yang terjadi pada suhu tinggi. Setelah proses ini selesai, beton aerasi ringan siap untuk digunakan. Tipe atau jenis atau golongan. Beton aerasi ringan tidak memiliki tipe atau jenis lain, tetapi golongan beton ringan aerasi ada satu, yaitu beton ringan CLC atau Cellular Lightweight Concrete. Beton ringan CLC ini sangat ramah lingkungan karena proses pembuatannya memerlukan energi yang tidak sebanyak pembuatan beton merah. Beton ringan CLC juga merupakan golongan beton, jadi beton ringan CLC juga memiliki sifat ketas atau mudah rapuh dan retak. Penggunaan beton aerasi ringan. Beton aerasi ringan banyak digunakan sebagai proyek dalam bentuk 1. Blok atau bata yang digunakan untuk pembangunan dinding dan atap. Yang kedua, panel yang digunakan sebagai pengganti tembok. Yang ketiga, ready mix yang digunakan sebagai material pengisi. Dan yang keempat, bentuk dekorasi. Biasa digunakan sebagai ornamen-ornamen dalam bangunan. Material yang digantikan peran atau fungsinya. Beton aerasi ringan adalah pengganti dari material batako karena beton ringan memiliki bobot yang lebih ringan dibanding dengan batako. Batako adalah salah satu material bangunan berupa bata cetak yang terbuat dari campuran pasir, semen, portland, dan air dengan perbandingan tertentu. Kelebihan beton aerasi ringan. Beton aerasi ringan sangat mudah untuk dibentuk sehingga dapat meminimalisir sisa bahan bangunan yang tidak terpakai. Membutuhkan sedikit tenaga dan biaya untuk membawa beton aerasi ringan karena bobotnya yang kecil. Biaya untuk penguat atau besi slope-nya rendah. Memiliki berat jenis yang rendah sehingga memiliki sifat tahan panas dan api. Kedap suara, memiliki sifat anti jamur dan anti serangga. Tahan lama dan tahan terhadap gempa. Biaya perawatan beton aerasi ringan juga sedikit. Nyaman dan aman karena tidak mudah rapuh, berkarat, bengkok, dan korosi. Kekurangan beton aerasi ringan. Untuk memasang beton aerasi ringan diperlukan keahlian yang khusus, karena bila tidak sesuai akan berakibat pada waste dan mutu pemasangan. Tidak semua jenis semen bisa dijadikan sebagai perekat beton aerasi ringan, namun hanya semen instan yang sesuai dengan ketentuan produsennya.
Nilai kuat tekan dari beton aerasi ringan terbatas dan tidak dianjurkan untuk digunakan pada perkuatan struktural. Harga dari beton aerasi ringan lebih mahal dari bata konvensional. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada Erlita Nabila Koirunisa yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan pada Fahrozi Haikal untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrozi Haikal dari OVND. Di sini saya akan membahas tentang cat buku. Pengertiannya, jenis cat yang digunakan untuk teknik finishing dengan cara disemprotkan. Jelas singkatnya, pada tahun 1920-an, DuPont, yaitu perusahaan cat, meluncurkan produk Duco untuk pasar otomotif, memakai material berbahan dasar resin dari getah yang menempel pada pohon. Berikut adalah contoh di gambar cat Duco. Selanjutnya, kandungan material. Yang pertama, cat Duco ada yang dua jenis, sama cat Duco solvent base, yang kedua cat Duco water base. Untuk jenis solvent base memiliki lebih banyak kandungan solvent seperti VOC yang menimbulkan efek polusi bagi lingkungan. Sedangkan yang water base, kadar VOC-nya lebih rendah atau sedikit dibandingkan dengan solvent base. Pembuatan berasal dari material berbahan dasar resin dari getah yang menempel pada pohon. Kebanyakan cat jenis ini dibuat menggunakan bahan nitrocellulose yang bisa ditemukan juga pada cat khusus mobil dan mesin industri. Jenisnya itu sering dengan perkembangan zaman. Saat ini sudah ada beberapa merek Duco yang dibuat menggunakan solvent base yang pertama dan juga water base yang kedua. Untuk jenis water base, hasil akhirnya tidak kalah cantik dengan hasil akhir Duco dari minyak. Warna pada permukaan yang dicat juga akan terlihat lebih cerah dan menarik. Gunaannya, dalam penggunaan, cat jenis ini harus menggunakan alat semprot dalam pengaplikasiannya. Alat semprot ini juga tidak bisa sembarangan dan harus memiliki tekanan yang tidak terlalu keras ataupun terlalu pelan. Jarak yang paling tepat untuk menyemprotkan Duco adalah 30 cm dari permukaan benda yang akan disemprot. Dengan begitu, hasil cat pun akan menjadi halus dan menutupi seluruh permukaan dengan sempurna. Langkah-langkah penggunaannya yaitu yang pertama, membersihkan dan menggosok menggunakan amplas permukaan furniture yang akan dilapis. Yang kedua, memberikan filler atau pengisi celah serat kayu. Yang ketiga, membersihkan dan menggosok lagi permukaan yang telah diberi filler. Yang keempat, memberi cat dasar dengan metode semprot. Kelima, membersihkan dan menggosok lagi permukaan mebel. Yang keenam, mengulang tahap 4 dan 5 berkali-kali agar mendapatkan kualitas terbaik. Yang ketujuh, pemberian coating dapat berupa lapisan clear coat yang glossy, yang kilap, atau maupun yang doff. Nah, contoh penggunaan dari cat Duco. Baiklah, selanjutnya kelebihan dari cat Duco. Yang pertama, warna cat Duco bisa dicampur. Cat Duco bisa dicampur antara satu sama lain, sehingga mendapatkan warna yang kamu inginkan. Yang kedua, hasil akhir cat Duco bisa disesuaikan. Hasil akhir dari penggunaan cat Duco ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Cat Duco ini bisa dibuat mengkilap dan juga doff. Untuk hasil akhir dari cat Duco yang mengkilap, kamu bisa memberikan lapisan berupa glossy clear coat. Sedangkan untuk hasil akhir warna cat Duco yang doff, kamu bisa memberi lapisan berupa doff clear coat. Yang ketiga, hasil cat Duco kayu lebih tebal dan kuat. Tekstur yang tebal berasal dari bahan dasar pembuatnya yaitu nitrocellulose dan pigmen yang hanya menempel pada permukaan kayu tanpa masuk ke dalam celah pori-pori. Lapisan yang tebal tersebut juga berfungsi sebagai pelindung dan memberikan struktur yang lebih kuat pada perabotan di cat. Untuk kelemahan cat Duco, yang pertama, proses aplikasi yang lama. Beberapa tahapan yang mesti dilewati termasuk persiapan dengan melapisi perabotan terlebih dahulu menggunakan primer khusus sampai finishing sebagai sentuhan akhirnya.
Belum lagi pemolesan dengan menggunakan amplas agar permukaan kayu jadi lebih halus setelah selesai dilapisi dengan primer dan finishing tadi. Yang kedua, produk yang digunakan jumlahnya banyak. Penggunaan Caduco tidak bisa menggunakan 1 atau 2 bahan saja. Ada setidaknya 3-4 produk, dari dempul, primer, Caduco, hingga top coat. Yang ketiga, tidak bisa menampilkan keindahan dari kayu. Jika menggunakan kayu dengan harga yang mahal dan ingin melapisinya menggunakan Caduco, maka warna aslinya tidak akan terlihat. Sebenarnya adalah material alternatif, yaitu APL atau High Pressure Laminate. Pengertiannya, jenis kertas tebal dengan tekstur dan motif kayu yang direkatkan pada kayu olahan seperti particle board, MDF, atau blackboard. Kelebihan dan kekurangan dari HPL adalah, kelebihannya, pemakaian HPL lebih cepat selesai dibanding dengan finishing spray. Yang kedua, cocok untuk furniture dengan tampilan yang modern dan minimalis. Yang ketiga, lebih bersih dalam aplikasinya. Yang keempat, relatif lebih murah. Selanjutnya adalah kekurangan dari HPL. Pertama, pengerjaan HPL perlu ketelitian. Yang kedua, warna lapisan HPL kurang mewah dan natural. Yang tiga, tidak terlalu tahan terhadap panas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih terhadap Fahruzi Haikal yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya yang terakhir saya persilahkan kepada Vanisya Eka Ramanda untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa yang saya sudah bisa terlihat? Bagaimana apa yang bisa terlihat? Perkenalkan, nama saya Vanisya Eka Ramanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pollution absorbing brick. Pollution absorbing brick atau biasa dikenal dengan nama brick adalah suatu material pengganti batu bata konvensional yang ramah lingkungan. Saat ini, polusi semakin meningkat, salah satunya yaitu polusi udara. Hal itulah yang melatar belakangi pengembangan material inovasi pollution absorbing brick. Pollution absorbing brick atau biasa dikenal dengan nama ghost brick adalah suatu material pengganti batu bata konvensional yang ramah lingkungan. Brick dikembangkan oleh Carmen Budel. Brick memiliki sistem filtrasi udara di dalamnya. Dalam artian, brick ini bisa mengurangi polusi udara yang semakin memburuk. Berikut merupakan foto material brick itu sendiri. Karakteristik material. Sifat fisiknya berwujud padat, berbentuk balok, berat isinya 1.600 hingga 2.000 kg,
per meter kubik, permeabilitasnya 0,2 hingga 1,2 cm per second, void ratio-nya 15 sampai 35%. Sifat mekaniknya sendiri, kuat tekan 2,8 hingga 28 megapascal dengan kuat lentur 1 hingga 3,8 megapascal. Proses fabrikasi atau pembuatan. Listrik memiliki 3 komponen penyusun, yaitu beton, cyclonic separator atau siklon pemisah, dan plastik coupler. Beton yang digunakan adalah poros konkrit atau beton poros, sedangkan plastik coupler terbuat dari bahan plastik daur ulang. Beton poros atau beton berpori dibuat dengan 3 bahan, yaitu air, semen, dan agregat kasar. Proses pembuatan material brick dilakukan dengan cara dicetak pada sebuah cetakan. Hasilnya, brick berbentuk balok besar dengan beton poros pada bagian luarnya dan terdapat filter udara di dalamnya. Berikut foto-foto atau gambar dari proses fabrikasi material brick. Ini gambar yang di sebelah kiri itu pembuatan cetakan, kemudian yang di tengah itu pemasangan filter udara, dan yang terakhir itu pengecekan layak atau tidaknya material untuk didistribusikan. Tipe, jenis, atau golongan. Brick merupakan suatu bentuk inovasi material, pengembangan dari bata konvensional. Brick tidak memiliki jenis khusus lain, namun karena brick berasal dari beton poros, yang mungkin membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah jenis semen yang digunakan. Penggunaan brick digunakan pada two-wall system, dan brick ini dipasang pada bagian dinding terluar untuk memfiltrasi udara yang masuk ke dalam bangunan. Material yang digantikan oleh brick adalah batu bata. Batu bata merupakan material konvensional penyusun dinding. Batu bata konvensional terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar. Kelebihan dari brick yaitu yang pertama, membutuhkan energi lebih sedikit pada proses pembuatannya. Yang kedua, bentuknya yang berupa balok besar sehingga lebih membutuhkan sedikit material dalam penggunaannya. Yang ketiga, tidak membutuhkan keahlian khusus pada proses pemasangannya. Kekurangan brick, bentuknya balok besar sehingga memakan banyak ruang saat penggunaannya. Dan yang kedua yaitu harga lebih mahal dibanding dengan bata konvensional. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vanisha Eka Ramanda yang telah mempresentasikan materinya. Berhubung kita sudah melakukan presentasi semua, di akhir ini saya adakan sesi tanya jawab yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya?
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.